Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi innama ya'dil rajadin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. وَجَعَلُنَا مِنْ حِزْبِهِمْ يَرْزُقُنَا مَحَبَّتَهُمْ وَيَتَوَفَّنَا عَلَى مِلَّتِهِمْ وَيَحْشُرُنَا فِي زُمرَتِهِمْ بِالْعَافِيَةِ سَلَامَةٍ ثُمَّ الْفَضِلَةُ بِعَبْدِ اللَّهِ وَصِلَّ عَطَاءُ مع صاحب الكتاب إمام محمد الفضل إسماعيل سيد الشريف إبراهيم البجري نفعنا الله بهم وفي علومهم في الدارين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa ala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi bi ulumi bid darain Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin ila anqal. Kemarin sudah kita bahas sifat ma'nawiyah, itu sifat qadiran sampai mutakalliman. Jadi kedua sifat ini bagi Allah adalah sifat yang lazim. Lazim itu tidak saling mendahului suatu yang terikat. Kalau pada kita namanya ilat, saling mendahului gitu loh. Yang satu mengikuti yang lain. Jadi kalau saya katakan kemarin sebagai sebab akibat, itu hanya memudahkan saja, maksudnya saling mengikuti. Kalau sebab akibat kan bisa pisah. Kalau saling mengikuti nggak bisa pisah. Ilat alal ma'lul itu hal yang pasti gitu loh. Nggak bisa dipisahkan tapi saling mengikuti, kayak geraknya tangan dan geraknya baju ini pasti. Kalau tangannya gerak, bajunya pasti gerak. Kalau tangannya gerak, bajunya nggak gerak, nggak mungkin. Itu namanya elat. Sama kayak ma'ani dan ma'nawiyah. Qadiron sama kudrat pada hawadis juga begitu. Adanya qadiron mengikuti karena adanya kudrat kalau pada hawadis. Kalau pada Allah lazim karena keduanya wajib, keduanya qadim ya. Terus sifat ma'nawiyah adalah disebut ma'nawiyah karena mengikuti, karena digandengkan sama ma'ani gitu, maka namanya ma'nawiyah. Asalnya ma'anawiyah harusnya, bukan ma'nawiyah. Jadi karena memudahkan disebut ma'nawiyah, dinisbatkan kepada ma'ani gitu maksudnya. Tiap-tiap ma'nawiyah nisbat kepada ma'ani. Jadi qadiran itu disebut ma'nawiyah karena nisbat pada kudrat sebagai sifat ma'ani. Terus ada tambahan dari Imam Maturidi. Hadza wa zadal Maturidiyah fi sifatil ma'ani
sifatan tsaminatan. Imam Maturidi menambahkan satu sifat pada sifat ma'ani. Kalau kita kan sifat ma'ani ada berapa? 7, kudrat sampai kalam. Imam Maturidi menambahkan satu sifat, sammuha at-takwin, namanya sifat takwin. Wa ya sifatun maujudatun kabaqiyati sifatil ma'ani law kushifa anal hijab la ra'anaha kama tara sifatil ma'ani law kushifa anal hijab la ra'ainaha. Sifat takwin kata Imam Maturidi juga sifat ma'ani yang kalau kita dibuka hijab itu juga akan bisa menyaksikannya. Apa sih takwin itu? Takwin itu sifat pembentukan atau sifat terjadinya sesuatu. Wa ataradhum Asy'ariyah, kelompoknya Imam Asy'ari. Karena kan Imam Asy'ari sama Imam Maturidi ini nggak ketemu, hidup satu zaman, ada di dua tempat yang nggak pernah ketemu, tapi isi pendapatnya sama. Jadi ketika ada yang ngerot, maka yang ngerot pengikutnya Imam Asy'ari gitu loh, bukan Imam Asy'arinya, bukan. Jadi para Asy'ariyah, orang-orang yang mengikuti Imam Asy'ari ini membuat bantahan. Apa sih takwin itu? Bi anna ma faedatu takwin ba'dal kudrat. Apa gunanya takwin setelah adanya sifat kudrat? Kudrat itu menciptakan. Nah, takwin juga menciptakan. Nah, kudrat gunanya apa? Kok ditambahin lagi takwin? Li anal Maturidiyah yaqulu innallaha yujidu wa yu'dimu bitakwin. Imam Maturidi menyatakan bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa taala itu memunculkan sesuatu, membentuk terjadinya sesuatu menjadi wujud dan adam dengan sifat takwin. Ini sebab aklinya adanya sifat takwin. Dengan sifat takwin Allah menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu. Lah kudrat itu apa lagi? Sudah ada kudrat. Fa'ajabu, maka pengikut Imam Maturidi menjawab bi anal qudrata tuhai al mumkin lil wujudi aitu sau'au tusayyiruhu qabilan lil wujudi ba'da alam yakun wa takwinu ba'da dalika yujiduhu. Kudrat itu kerjanya adalah menyiapkan yang mungkin untuk wujud, maka disiapkan akan wujud, dan yang mungkin akan adam disiapkan untuk adam. Jadi kalau Imam Maturidi dijadikan dua sifat. Kalau kita satu sifat kudrat kerjanya dua gitu loh, suluhi dan tanzizi, menyiapkan dan memunculkan. Kudrat itu sebelum langit bumi ini tercipta, ngapain kerjanya kudrat? Menyiapkan atau siap menciptakan. Lah, apa yang siap diciptakan setelah Allah mau pada waktu yang Allah kehendaki, maka dimunculkan dengan tanzizi. Ya masih kudrat-kudrat juga gitu loh. Jadi satu sifat punya dua kerja. Imam Maturidi enggak, dijadikan dua sifat gitu. Yang satu kudrat, yang satu takwin namanya. Kudrat itu menyiapkan, takwin itu memunculkan, gitu maksudnya. Jadi hanya beda nama, bukan beda keyakinan. Keyakinannya sama, Allah itu nggak pernah nganggur, gitu maksudnya. Tapi yang satu dengan dua sifat, yang satu hanya pakai satu sifat tapi dua kerja. Waradahul Asy'ariyah bi anal mumkini qabilun lil wujudi min ghairi syai'.
Asy'ariyah, kelompok Imam Asy'ari menyatakan mungkin itu ya nggak usah disiapkan lagi. Wong mungkin itu selamanya selalu siap. Kayu itu selamanya siap. Mau dibikin meja siap, mau dibikin kursi ya siap, mau dibikin lemari siap. Nggak ada kayu ngeyel, nggak ada. Oh saya nggak mau dibikin pintu, ada kayunya ngeyel gitu. Nggak ada, kayu menurut aja sama tukangnya gitu loh. Ada kayu yang nggak siap dijadikan meja. Apa? Kayu yang masih di hutan gitu, nggak siap. Kalau kayu yang sudah di material, artinya kayu yang sudah disentuh gitu loh. Jadi ada nanti namanya apa? Mungkin itu, yang derajatnya mungkin itu tidak bisa berubah menjadi wujud atau nggak bisa berubah menjadi adam. Kayak apa? Wujudnya kita atau adamnya kita pada azali. Pada azali itu yang ada hanya Allah. Nggak mungkin ada wujud yang lain. Jadi wujudnya kita ya nggak mungkin nongol. Yang ada hanya wujudnya Allah. Nggak mungkin ada wujud yang lain. Itu sama aja. Mungkin atau wujudnya kita yang pada azali itu sama aja kayu yang masih di hutan, atau lampu yang belum dipasang di piting. Bisa nyala nggak? Ente kalau beli lampu dari toko itu nyala atau mati? Mati. Ngapain beli lampu mati? Hah? Nyala? Udah nyala di bawah? Mati apa nyala? Mati. Nah, itu lampu nggak siap sebenarnya, nggak siap nyala, nggak siap mati. Ya mungkin aja, mungkin yang nggak bisa mati, nggak bisa wujud, nggak bisa nyala, nggak bisa mati itu. Nanti kalau sudah dipasang di pitingnya, baru siap. Mau dimatiin siap, mau dinyalain siap, gitu loh. Hah? Lampu yang baru dipasang di pitingnya, ketika nggak nyala, itu nggak nyalanya hasil dimatiin nggak? Enggak, gitu loh. Hah? Kalau mati yang hasil dikerjain itu nyala dulu, baru dimatiin. Kalau lampu yang baru dipasang itu nggak nyala, itu nggak nyalanya asli, namanya disebut apa? Adamuna fil azal. Tiada yang nggak bisa jadi nyala, asli nggak adanya. Jadi ketiadaan kita pada azali disebut di mana derajat wujud itu hanya boleh ada wujudnya Allah, nggak ada wujud yang lain. Ini untuk membantah apa? Untuk membantah orang yang mengatakan bahwa Allah itu menciptakan sesuatu qadim, gitu loh. Bahwa makhluk itu ada selamanya, enggak. Makhluk itu adanya setelah azali, gitu loh. Setelah azali baru makhluk itu mungkin diwujudkan. Azali enggak mungkin ada wujud yang lain, hanya wujudnya Allah. Gambarannya gimana tadi? Kayu masih di hutan, kan nggak bisa jadi kursi, nggak bisa jadi lemari, masih di hutan, mau diapain? Kalau kayu yang sudah dipegang sama tukang, nah, siap dibikin sesuatu. Kalau kayu yang belum dipegang sama tukang, ya belum siap jadi apa-apa. Namanya Adam yang azali, gitu loh. Adam yang nggak dikerjain memang, bukan Adamnya hasil diciptakan. Jadi
Imam Asy'ari ngomong mungkin itu nggak usah disiapkan gitu loh. Untuk apa mungkin itu disiapkan? Kata Imam Rusdi, oh enggak, mungkin itu perlu disiapkan. Kalau nggak disiapkan ya nanti nggak bisa siap jadi wujud atau jadi adam. Ini pembahasan antara apa siap untuk diciptakan atau tidak siap. Wa min ajli kaunihim zadu hadhihi sifat, dan dari sebab keadaan mereka yang Maturidi menambahkan satu sifat. Qalu, mereka mengatakan inna sifatil af'al qadimatun. Yang namanya sifat af'al itu qadimah. Ka khalqin wal ihya'in wa rizqin wal imatatin, itu qadimah. Kalau kita mengatakan kudrat itu kerjanya baru, menciptakan, menghidupkan, itu tanzizil kudus. Bagi Imam Maturidi sifat kerja itu qadim. Li'anna hadhil alfat asma'un litakwin alladhi huwa sifatun mawjudatun indahum, karena yang namanya menghidupkan, mematikan, merezekikan itu nama-nama untuk kerjanya sifat takwin, untuk nama perbuatan Allah, perbuatannya takwin. Kalau takwinnya qadim, ya berarti perbuatannya juga qadim gitu loh. Ini pendapat Imam Maturidi, seperti menciptakan ya qadim, menghidupkan qadim. Alladzi huwa sifatun mawjudatun indahum. Wa takwin qadimun fayakunu sifatul af'al qadimatun. Kalau takwinnya itu qadim berarti kerjanya qadim. Ini pendapat Imam Maturidi. Wa indal Asy'ariyah, adapun pendapat Imam Asy'ari, sifatul af'al hadisatun, sifat kerja itu baru, ngerjain itu baru, nggak terpengaruh sama sifatnya. Wong kerja itu kan bukan sifat, kerja itu hanya ibarah. Yang sifat itu kudratnya, bukan kerjanya. Li'annaha asma'un lita'alluqatil qudrati, karena kerja itu adalah nama untuk ta'alluqnya sifat kudrat. Fal ihya'u ismun li ta'alluqil kudrat, maka menghidupkan itu nama untuk kerjanya kudrat. Bil mahya, dengan sesuatu yang menjadi hidup. Warizkun, dan merezekikan itu ismun li ta'alluqil kudrat bil marzuk. Merezekikan itu nama untuk ta'aluknya kerja pada sesuatu yang diberi rezeki. Wal khalqu ismun li ta'alluqiha bil makhluk. Menciptakan itu nama untuk ta'aluknya kudrat pada sesuatu yang diciptakan. Wal imatatu ismun li ta'alluqiha bil maut. Maka mematikan itu juga nama untuk kerjanya kudrat pada sesuatu yang dimatikan. Wa ta'alluqatil qudrati indahum inda Asy'ariyah hadisatun. Menurut Imam Asy'ari dan kelompoknya, menghidupkan, mematikan, merezekikan, menciptakan itu kerja yang baru. Maka disebut namanya ta'alluqnya tanzizil kudus. Bagi Imam Maturidi disebut namanya qadim. Kenapa? Karena kerjanya sifat takwin itu qadim. Ini hanya beda penamaan, jangan dipermasalahkan. Hanya beda menamainya saja. Bagi kita menolak pendapat ini dua alasan. Yang pertama, kalau kerjanya qadim, ya makhluknya jadinya qadim gitu loh. Kalau kerjanya baru, maka makhluknya ya baru. Terus takwin tidak didukung dengan maknawiyah. Semua sifat ma'ani itu dalilnya ada sifat maknawiyahnya.
kudrat, disebut di Quran qadiron, gitu loh. Iradat disebut di Quran muridan. Ilmu disebut di Quran alim. Nah, kalau takwin nanti maknawiyahnya apa? Mutakawwinan gitu. Enggak didukung sama Al-Quran. Jadi boleh menambahkan sesuatu, ulama enggak mencegahnya, asal itu sifat yang bisa dibuktikan gitu loh. Tapi tidak ada dukungan dari syariat, itu aja. Kalau ada dukungan dari syariat maka bisa diterima gitu loh. Ada lagi yang mengatakan ditambah lagi namanya sifat idrok. Maksudnya apa? La tudrikul absor wa huwa yudrikul absor. Allah punya sifat idrok. Mana buktinya tuh di Quran ada. La tudrikul absor wa huwa yudrikul absor wa samiul qadir. Ini pendapat antara imam-imam kita yang membedakan antara satu sifat dengan sifat yang lain, tapi hanya beda dalam penamaan, bukan beda dalam memaknainya. Selesai kita bahas secara terperinci 20 sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib. Terus wa minal khamsin, dan dari 50 sifat yang akan kita bicarakan, isyruna adradu hadil isyrin, ada lagi 20 sifat yang menjadi lawan dari 20 yang kita sebutkan. Karena tidak bisa sifat itu menjadi sifat yang wajib kalau tidak ditetapkan mustahilnya. Wujud kita itu wajib apa jaiz apa mustahil? Wujud kita wajib apa jaiz apa mustahil? Jaiz. Kenapa? Karena tiadanya juga jaiz gitu. Lah wujudnya Allah kenapa? Nah, karena tiadanya mustahil. Jadi nggak bisa jadi hukum wajib kalau nggak ditemukan mustahilnya. Maka setelah ngomong sifat yang 20 yang wajib, akan ngomong 20 yang mustahil. Wa hiya adamu ziddul wujudi wa thaniyatul hudus ziddul qidam wa thalithatu al-fana ziddul baqa. Maka akan diurutkan sama dengan urutannya yang pertama. Yang pertama wujud, maka akan ngomong yang ke-21 namanya adam, jadi lawan yang pertama atau kebalikan dari yang pertama. Qidam lawannya adalah hudus. Bako lawannya adalah fana. Terus sampai nanti 20 sifat akan dibicarakan lawannya masing-masing. Yang pertama kita akan bahas adam. Mustahil Allah adam. Adam itu apa? La syai', nggak ada sesuatunya, nggak ada keadaannya. Mustahil Allah itu adam. Adam itu bil ain. Kalau bil alif Adam itu Nabi Adam. Kalau bilain Adam itu artinya tiada. Maka mustahil Allah itu tiada wujudnya, enggak ditemukan wujudnya atau enggak ditemukan keadaannya, enggak ditemukan zatnya, itu mustahil. Ini mau menolak paham-paham orang-orang filsafat, orang-orang ateis yang mengatakan Tuhan itu nggak ada. Bahasanya buku filsafat kan repot. Nggak tahu filsafat kita bantah, nggak apa-apa baca filsafat kalau untuk bantah. Makanya kata ulama, kalau membaca buku apa saja boleh kamu baca, tapi ingat, baca buku itu kayak orang nyemen. Plester tembok disiapkan semen tuh, diplester untuk nutupin batanya biar enggak kelihatan.
Kalau plesternya kuat, sekali tempel, ya nempel dia, kencang. Kalau nggak kuat, jatuh. Lah, ketika jatuh, tetap ada bekasnya, gitu loh. Nah, kita nggak mau baca buku yang berbekas jelek pada kita. Itu maksudnya. Jadi baca buku apa saja boleh, tapi sekiranya nggak meninggalkan bekas yang jelek. Apa saja boleh, mau kamu baca Kopinghu, kayak baca buku apa, kayak boleh aja baca. Tapi sekiranya meninggalkan bekas jeleknya, kalau meninggalkan nggak usah baca. Masih banyak buku yang baik, yang bermanfaat untuk dibaca. Kenapa? Karena kalau sampai kuat bacanya, nempel, kenceng, ya terikat di situ, di pikiran kamu terikat terus. Kayak orang master jadi nempel di temboknya, berbekas terus, kenceng. Kalau enggak gimana? Ya paling runtuh. Kalau tidak runtuh, mesti ada bekasnya di situ. Nah, kalau sudah berbekas, berarti ada sesuatu yang akan tertinggal di pikiran kita. Ya, mustahil Allah ada, maknanya mustahil Allah itu tiada atau enggak ditemukan sesuatunya. Ini untuk membantah orang-orang ateis yang mengatakan tidak ada Tuhan. Jadi wujudnya alam ini terjadi dengan sendirinya, muncul sendiri, terbentuk sendiri, teratur sendiri. Lah coba kamu lihat wujud kita. Wujud kita ini luar biasa. Pabrik nggak sanggup bikin urat yang sekecil tubuh kita, nggak sanggup. Urat saraf yang nyambung sampai itu lembutnya luar biasa. Jumlahnya ribuan, bisa terbentuk sendiri. Ya, wong kabelnya mesin cuci aja nggak bisa terbentuk sendiri, mau gede-gede segini-gini lah kabelnya, hijau, kuning, merah. Oh ini stromnya, oh ini nol, oh ini nggak terbentuk dengan apalagi yang dalam tubuh kita, jantung, paru-paru, lambung, hati, nggak mungkin terbentuk sendiri. Maka mustahil Allah itu tiada. Nah, buktinya apa ya? Ini nyata, alam ini sudah jadi bukti wajib adanya Allah, mustahil tiadanya Allah. Terus yang kedua, wathani al-hudus diddul qidam. Mustahil Allah itu baru. Udah kita omong tuh yang awal. Kalau Allah baru gimana? Kalau Allah baru butuh diciptakan. Jadi Allah tadinya nggak ada, terus jadi ada. Nah, sesuatu yang tadinya nggak ada itu nggak mungkin celing jadi ada sendiri, nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakannya. Lah kalau Allah diciptakan, yang nyiptain siapa? Tuhan lagi. Kalau kata Habib Rizik, kalau Tuhan itu dilahirkan, bidannya siapa? Bidannya siapa? Yang bidanin siapa? Artinya nggak mungkin ada Tuhan itu menjadi sesuatu yang baru. Kalau Tuhan itu baru berarti sama kayak kita keadaannya. Tadinya nggak ada, terus jadi ada, dia diciptakan. Kalau diciptakan terjadinya apa? Dor atau tasalsul. Terus wal fana, yang berikutnya fana atau rusak, ziddul bako, menjadi lawannya bako. Fana itu akan ditemu tiadanya. Mungkin saja Tuhan itu ditemukan ketiadaan setelah wujudnya. Sesuatu yang boleh tiada setelah wujudnya berarti wujudnya itu jaiz. Itu kayak kita lah, wujud kita jaiz. Kenapa? Karena setelah kita ini wujud, boleh saja nantinya tiada. Nah, Allah mustahil wujudnya itu baru. Kenapa? Karena nggak akan mungkin Allah itu ditemukan ketiadaan setelah wujudnya. Kalau bisa ditemukan ketiadaan setelah wujudnya, berarti wujudnya Allah yang sekarang namanya wujud yang jaiz, wujud yang baru. Tadinya pernah nggak ada, terus jadi ada.
Nah yang ada ini boleh aja kembali jadi tiada. Maka mustahil Allah bersifat fana pada wujudnya. Ini ngomong zid itu secara gampang saja. Nanti kalau mau diperincikan ya tidak semuanya menjadi zid. Karena yang namanya manafat atau peniadaan itu nanti ada macam-macam. Ada yang namanya zid, ada adam wal malakah, ada yang namanya apa? Nafi itu ada zid, apa lagi namanya? Nakid, ada musawi li nakidihi, ada apa? Musawi li nakidihi, ada lagi apa satu lagi? Ada zid, nafi, apa? Zid, nakid, musawi li nakidihi. Ini manfaat macam-macam. Ada mislen, ada musawien, ada nakiden. Ini kita nggak bicara itu, tapi kita bicara yang gampang. Disebut zid 20, zidnya 20 itu bisa dilawan yang kita temukan bahwa kalau tidak ada satu sifat ini pasti dijumpai sifat yang lainnya. Karena nggak mungkin sesuatu itu hilang dari dua sifat tersebut. Ini cara mudahnya demikian. Terus warabi'ah yang keempat mumatsalatu zidul mukhalafah. Yang keempat adalah mumatsalah. Mustahil Allah itu bersifat sama. Ada sesuatu yang menyamai Allah. Lawan dari mukhalafah, wallah wajib berbeda. Wajib Allah berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk wajib nggak berbeda dengan Allah? Hah? Hah? Yang wajib berbeda siapa? Sifat wajib berbeda itu sifatnya siapa? Sifatnya Allah. Kalau makhluk wajib nggak berbeda? Enggak, makhluk itu jaiz berbeda gitu loh. Lah dengan Allah kan beda, iya. Tapi dengan makhluk yang lain jaiz sama. Berarti makhluk tidak bisa punya sifat wajib beda, tetap jaiz saja. Mau dengan Allah ya beda, dengan yang lain sama, hingga yang wajib beda hanya pada Allah. Maka disebut mukhalafatullah lil hawadis. Berbeda Allah dengan makhluk, bukan wajib beda makhluk dengan Allah, enggak. Disebutnya wajib beda Allah dengan makhluk. Karena sifat wajib berbeda itu hanya ada pada Allah. Maka yang disebut wajib beda bagaimana? Fayastahilu alaihi ta'ala ayyumatil hawadis fi syai' mimma tasafu bihi. Maka Allah itu wajib berbeda dengan makhluk pada sifat-sifatnya. Sudah kita omong kemarin, wajib beda pada zatnya, wajib beda pada sifatnya, dan wajib beda pada perbuatannya. Fala yamurru alaihi ta'ala zamanun, maka tidak ada pada Allah itu zaman. Mau kita batasin ini, Allah itu nggak terkena zaman, nggak terkena waktu. Allah dari dulu, atau Allah sekarang, ada Allah nanti, itu nggak ada zaman pada Allah. Jadi kalau ada kalimat di Quran yang menyatakan zaman pada Allah, ya kamu harusnya ngerti itu bukan zamannya terjadi pada Allah, gitu loh. Ya contohnya apa? Wa id qala rabbuka, artinya apa? Pagi.
Wong ngantuk. Wa id qala rabbuka. Itu dzaraf zaman. Dan tatkala dan ketika Allah berbicara dengan malaikat. Nah, kalau ada kalimat itu dijelaskan, kamu nanya, itu waktu Allah ngomong itu ngomongnya pagi, apa sore, apa malam, apa tengah malam? Kan kalau ada dzaraf zaman berarti ada waktunya. Nah, waktunya kapan? Ya. Wa id qala rabbuka itu dzaraf apa? Zamannya kapan? Pagi, sore, apa? Jadi ngerti gimana, Beb? Jangan ketika Allah bicara dengan malaikat, jangan begitu ngertinya. Tapi dan ketika malaikat itu ketikanya waktunya terkena pada malaikat. Karena malaikatnya pasti kena waktu. Maka makhluk itu nggak lepas dari dua, ruang dan waktu gitu. Bukan Allahnya kena waktu, bukan Allah mah nggak kena. Nah, kamu kan tiap hari Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah kasiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kamu sucikan Allah pagi sore, nggak ada bagi Allah pagi sore. Kamu sucikan Allah. Kamu pagi mensucikan Allah, sore berarti Allah itu nggak terkena zaman. Yang ada pagi sore siapa? Makhluk. Ya, jadi Allah nggak terkena zaman. Jadi ketika ada kalimat zaman diletakkan pada Allah, ngartinya mestinya dan ketika malaikat mendapatkan berita dari Allah, gitu mestinya. Kapan? Ya mau sore boleh, mau pagi boleh, mau tengah malam boleh, mau malaikat memang kena waktu gitu. Terus walaisa lahu makan, dan Allah itu nggak terkena makan, nggak terkena tempat. Kalau ada kata-kata waja'a rabbuka, dan telah datang Tuhanmu, ini sudah ada telah datang lagi, sudah ada pakai waktu, pakai fi'il yang menandakan tempat. Ja'a itu datang itu dari tempat yang satu ke tempat yang lain, namanya ja'a datang. Nah, kalau ada Allah datang berarti kucluk. Oh, memang lo kira Tuhan siapa? Lo ngertiinnya bagaimana, Beb? Ja'a di situ datang, di situ mestinya kalau itu jadi fi'ilnya Allah, maknanya Allah mendatangkan gitu. Jangan Allahnya yang datang, jangan. Kalau Allah yang datang berarti Allahnya terkena zaman, terkena makan, tempat. Dari tempat yang satu Allah datang ke tempat yang lain, maka akan menunjukkan Allah sama dengan makhluk kalau begitu. Walaisa lahu harakatun wala sukunun, dan Allah juga nggak terkena gerak dan diam. Ada kalimat di Quran Allah turun. Kalau turun gerak enggak. Masa bagaimana turun nggak gerak? Kalau turun gerak dari yang atas ke bawah. Ini kan gerak dari atas ke bawah ke atas. Udah terkena zaman, terkena makan, terkena gerak, diam. Ini kalau pikirannya orang nggak bisa mensucikan Allah, maka akan menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Lah, tugas kamu apa? Tugas kita mensucikan Allah dari semua sifat makhluk. Jadi gerak diam itu nggak ada pada Allah. Jadi Allah itu gerak. Oh enggak, Beb, enggak gerak-gerak, diem. Diem aja gitu. Diem ya enggak, gerak juga enggak. Oh gimana? Enggak usah dipikirin. Tugas kita bukan mikirin Allah itu gimana, enggak. Tugas kita mensucikan Allah dari semua sifat makhluk itu.
Allah itu nggak terkena zaman, nggak terkena tempat, nggak terkena gerak dan diam. Terus gimana? Nggak usah ditanya. Kalau ada yang nanya itu berarti pertanyaan setan. Jawabnya gimana? La ya'rifullaha illallah. Nggak ada yang tahu hakikatnya Allah kecuali Allah itu sendiri. Kita nggak ngerti hakikatnya Allah. Kita hanya diperintahkan untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Allah itu nggak begini, nggak begini, nggak begini. Terus gimana? Nggak tahu. Gitu. Karena nggak ada yang tahu hakikatnya Allah kecuali Allah itu sendiri. Wala yatasifu bil alwan, dan Allah itu nggak terkena dengan warna. Nggak merah, nggak kuning, nggak bening, nggak bercahaya, nggak bersinar, mencorong. Oh, ketika orang sering cerita nih, Nabi Musa naik ke Gunung Tursina mau ketemu sama Allah, baru muncul sinarnya Allah, pecah gunung, Allah bersinar. Ada lagi yang sering lagi, ini sering dia nih nyanyiin apa? Dan Allah menciptakan cahaya Nabi dari cahayanya. Dari cahayanya Allah. Berarti Allah kayak lampu dong kalau begitu. Kalau Allah bercahaya kayak apa? Kayak bemo dong. Bemo juga ada cahayanya. Nah terus cahaya Allah maksudnya apa? Cahaya yang diciptakan Allah, bukan cahaya dirinya Allah. Allah dirinya nggak bercahaya, nggak berwarna, nggak ada sifat makhluk ada pada Allah, nggak ada. Kita bersihkan Allah dari pikiran kita yang kotor-kotor seperti itu, hingga kamu nggak bisa membayangkan Allah sama sekali, nggak bisa. Kalau kata Imam Razi mengatakan ada satu perkara ini mirip. Berarti kan bukan perkara ini kan, hanya mirip. Kayak kamu jelek, hitam, keriting, tapi ada tai lalatnya. Kayak Rano Karno loh. Cuman gara-gara kayak Rano Karno. Padahal ya nggak sama-sama sekali, udah hitam, jelek, keriting. Cuman tai lalat doang disebut Rano Karno loh gitu. Nah, ini yang mirip sama Allah ini nggak ada. Ini yang mirip lagi nggak ada. Ini yang mirip ini lagi, mirip lagi nggak ada. Jadi nggak mungkin ada yang mirip sampai nggak terhingga sama Allah. Apalagi cuma satu kemiripan, itu sudah nggak mungkin ditemukan. Kemiripan yang nggak terhingga, yang miripnya cuma sedikit, itu nggak dijumpai. Jadi pikiran kamu nggak bisa sama sekali menerobos Allah kayak apa, nggak bisa. Bersihkan pikiran kamu dari yang kotor-kotor seperti itu. Apalagi ngomong Allah punya tangan, tapi tangannya nggak sama kayak itu, masih sama, namanya memiripkan. Ini meja juga ada kakinya, kamu ini masih mirip, namanya punya kaki. Cuman beda, kaki meja nggak pakai rambut, kaki kamu ada rambutnya gitu. Berarti kan masih ada miripnya. Allah sama sekali nggak ada mirip-miripnya dengan apapun. Laisa ka misli, yang sepertinya Allah aja nggak ada gitu loh. Kok apalagi yang seperti Allah? Yang sepertinya Allah nggak ada gitu. Jadi jauhkan pikiran kamu dari membayangkan Allah itu kayak apa. Allah bersih dari warna, nggak ada warna pada Allah. Wala jihatin, dan Allah itu nggak terkena arah. Fala yuqalu fauqal jirmi wala an yaminil jirmi. Allah itu nggak ada di atas, ya nggak ada di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri. Ini makhluk nih, bumi, matahari, kamu komplit. Allah di mananya? Di atasnya apa di kanannya? Atau begini, oh Allah itu nggak ada di dalam alam.
Itu di luar dong. Ya enggak juga. Kayak sutradara film itu enggak ada di dalam film. Itu di mana? Di luar film. Karena alat syuting di sini ya, salah, jangan begitu. Kan sutradara di luar. Lah Allah enggak di dalam. Kenapa? Kalau di luar, kalau di dalam dulu. Kalau Allah di dalam terbatas. Allah kok di dalam alam berarti terbatas. Lah kalau Allah di luar alam, ya terbatas. Berarti ada batasan, ini Allah, ini yang berarti Allah kamu batasi keadaannya. Di dalam alam ya terbatas, di luar alam Allah itu enggak terbatas gitu. Jadi jangan kamu pikirkan Allah itu ada di luar ini semua, enggak ada. Di dalam apalagi gitu. Jadi pikiran kamu bersih, enggak bisa bayangin Allah kalau lagi sholat Allahu Akbar rukuk Allah ngeliatin dari atas. Wah, repot ya begitu. Berarti kalau pikiran kamu begitu masih sama dengan pikirannya orang-orang di luar agama Islam tuh. Orang Buddha, orang Hindu, orang Kristen mengatakan Tuhan itu di atas. Satu di surga, satu di nirwana, satu di kayangan, satu di ada pada satu tempat dan tempatnya di Allah tidak di atas. Maka kalau ada orang ngomong terserah yang di atas, ini hati-hati. Kalau sampai pikiran mengatakan betul-betul di atas, kafir. Hati-hati nih. Berarti menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ada hadis bunyinya begini, Allah an yaminil Ka'bah. Allah itu ada di sebelah kanannya Ka'bah. Coba. Berarti Ka'bah sebelah kirinya Allah gitu. Gimana sih? Terus gimana hadis itu? Maknanya di sebelah kanan itu maknanya sesuatu yang diridhoi gitu loh. Kan ada kelompok kanan, ada kelompok kiri. Kelompok kiri itu enggak diridhoi. Kalau kelompok kanan gitu aja, jangan diartikan betul Tuhan di sebelah kanan. Wayan salahu ta'ala jihatun, dan tidak ada pada Allah itu yang namanya jihad. Ini ada apa namanya pembagian yang bersifat akliyah. Sesuatu itu bisa dikatakan begini, ada sesuatu yang tidak berada pada arah tertentu dan dia nggak punya arah. Sesuatu tidak berada pada arah tertentu dan dia nggak punya arah. Gini, andai di dunia ini hanya ada satu barang ini, dia di mana arahnya? Di kanan, di kiri, di atas atau di bawah? Ada arahnya nggak? Ada arah itu karena ada yang lain. Nah, baru dia punya arah nih. Kalau nggak ada yang lain, walaupun nggak ada yang lain, dia sendiri punya arah. Mana? Ada atas, bawah, kanan. Itu makhluk begitu. Makhluk itu kalau dia nggak terkena arahnya yang lain, dia sendiri punya arah. Depan, belakang. Allah tidak terkena arah yang lain dan dianya sendiri nggak ada arahnya gitu loh. Karena Allah bukan benda. Nggak ada Allah depannya Allah, belakangnya Allah, kanannya Allah, nggak ada. Allah punya atas, punya bawah, nggak ada. Ini yang pertama. Terus sesuatu berada pada jihad arah juga memiliki arah seperti apa? Manusia, batu, tembok.
dia sendiri punya arah atas bawah, atau dia juga terkena arah yang lain, kanannya sesuatu, kiri sesuatu. Ini kayak kita nih benda nih. Terus ada pula sesuatu mempunyai arah dan tidak berada pada arah tertentu, dan dia adalah seperti bola dunia. Dunia punya arah enggak? Ada atas, bawah. Lah dia di mana? Ya enggak di kanan sesuatu, enggak di kirinya. Kenapa? Karena satu keadaan. Bola dunia, alam semesta nih. Alam semesta itu kan nggak ada alam yang lainnya lagi, satu doang ini. Namanya apa kalau di dalam itu? Galaksi. Satu galaksi. Dalamnya ada matahari, Pluto, Saturnus, Neptunus, ada macam-macam, bumi, Pluto di dalamnya. Nah, dia di mana? Di kanannya siapa? Dia nggak di kanan sesuatu, nggak di kiri, tapi dianya punya arah, ada atas, ada bawah, tengah, kanan, kiri gitu. Adapun berdasarkan pendapatnya filsafat, di mana sesudah bola dunia tidak ada sesuatu, maka dia bukan termasuk bagian yang ketiga ini, melainkan dia termasuk bagian yang pertama. Kalau filsafat mengatakan bola dunia ini nggak terkena arah yang lain dan nggak punya arah, kayak Allah dong berarti. Nggak terkena arah yang lain dan nggak punya, gimana sih? Kalau nggak terkena arah yang lain, iya. Kalau nggak punya arah, dianya punya arah, ada atas. Yang paling atas mana? Ada matahari, bawahnya ada bulan, ada bumi, sampingnya bumi Mars, sampingnya lagi cari sendiri aja lah, kamu sudah tahu lah, nggak usah diajarin, pokoknya itu ilmu sekolahan yang kamu ajarin. Itu termasuk galaksi. Bagi kita, dia memang nggak terkena arah yang lain karena dia satu, tapi dia sendiri punya arah. Filsafat mengatakan dia nggak terkena arah dan nggak punya, kayak Tuhan dong kalau begitu. Terus yang keempat, sesuatu berada pada arah dan tidak mempunyai jihad, maka yang ini tidak ada wujudnya di luar kenyataan, hanya dapat dimukul dalam qismun akliyah saja. Berada pada arah dan tidak mempunyai arah, maka ini nggak ada barangnya. Yang ada hanya dua perkara, dia punya arah dan terkena arah yang lain. Kalau mau masuk nomor 3, boleh ya apa ya, bola dunia ini. Ya, jadi nggak mungkin Allah itu di luarnya alam atau di dalamnya alam. Dalam alam berarti Allah dibatasi oleh alam. Di luar alam, alam membatasi Allah, berarti gitu loh. Di dalamnya Allah terbatas oleh alam. Kalau di luarnya, alam jadi batasin Allah. Kayak gara-gara ada kamu gua sempit jadinya, gimana sih lo gara-gara ada. Di dalam gua terkungkung, terbatasi. Kalau di luar dibatasi oleh yang, maka di luar yang nggak mungkin, di dalamnya nggak mungkin. Wayan salahu ta'ala jihatun fala yuqalu inni tahtallah. Maka kamu nggak boleh ngomong saya ini di bawahnya Allah, atau Allah ada di atas saya. Wa qaulul ammah, adapun perkataannya orang awam yang mengatakan ini tahta rabbina, aku ini berada di bawah Tuhanku, wa inna rabbi fauqi, adapun Allah ada di atasku, omongan ini kalamun mungkar, kalam yang mungkar, kalam yang rusak. Yukhafu ala ma ya'taqiduhu kufron, akan membawa siapa yang meyakininya betul-betul di atas kafir.
Kalau ngomong doang boleh, nggak sampai meyakini betul-betul di kayak ginilah. Ini Pak Andi ini atasan saya. Maknanya orang yang derajatnya lebih tinggi dari saya, gitu loh, boleh. Bukan atasan tuh di atas kamu, bukan. Allah itu zat yang semua terserah yang di atas. Kalau maknanya yang tertinggi derajatnya boleh, gitu loh. Jangan ngomong yang di atas itu maknanya punya posisi di atas. Kalau ngomong derajatnya yang tinggi boleh, nggak rusak. Tapi kalau posisinya di atas jadinya sampai kepada kafir. Hati-hati nih. Ada lagi ulama yang ngomong yang punya arah itu cuma manusia, yang lain nggak punya arah. Ini beda-beda pendapatnya ulama. Jadi kita pakai pendapat jirim ya pasti punya arah, udah nggak usah repot-repot. Makanya Allah itu nggak besar, nggak kecil. Nah itu kita ngomong Allahu Akbar maknanya apa? Besar. Kalau besar itu maknanya gede, itu berarti isinya banyak. Kalau kecil, beras sekintal sama beras sekilo, gede mana? Karungnya beras sekintal sama karungnya beras sekilo gede mana? Kenapa? Banyak. Isinya banyak, gitu loh. Lah kalau Allah besar kamu artikan isinya banyak, ya berarti kamu yang Allah gede. Nah kalau kecil, masa Allah kecil? Nah itu Allahu Akbar maknanya azim, agung gitu. Allah itu zat yang maha agung, bukan gede barangnya, bukan. Kalau gede barangnya segede apa? Di luar alam ya terbatas gedenya sama alam jadinya kalau gede banget. Di dalam alam terkungkung sama gedenya, maka nggak mungkin. Jadi Allah itu azim, agung, nggak besar seperti yang jadi besarnya makhluk. Jadi Allah nggak besar, nggak kecil, nggak terkena arah, nggak terkena waktu, nggak terkena tempat, nggak gerak, nggak diam. Ini yang harus kamu tahu nih. Terus perbuatannya nanti kamu harus pahami, Allah itu kalau mengerjakan sesuatu tidak mengambil keuntungan gitu. Kalau kita kerja sesuatu mengambil keuntungan, tuh beda zatnya, beda sifatnya, dan beda pula perbuatannya. Wal khamisu, yang kelima, ikhtiyaju ila mahallin. Mustahil Allah itu tidak berdiri sendiri. Kalau Allah tidak berdiri sendiri berarti dia berdiri pada yang lain. Kalau berdiri pada yang lain berarti dia butuh zat yang lain yaqumu biha agar Allah itu bisa ada. Au ila mukhassisin, atau Allah itu butuh sama yang menciptakan. Kayak Allah itu butuh pada zat yang lain, berarti Allah bukan zat, berarti dia sifat. Contohnya apa? Contohnya apa? Polisi. Polisi itu nggak bisa berdiri sendiri. Pasti ada yang disifati. Mana? Entah itu jenderal, entah itu mayor, entah itu kopral, entah itu ini jenderalnya polisi ya. Ini mayornya polisi, oh ini kopral. Jadi polisi itu adalah sifat, nggak bisa berdiri sendiri, pasti berdiri pada yang. Nah Allah itu nggak begitu, Tuhan itu nggak begitu. Tuhan itu berdiri pada zatnya, maka nggak bisa dikatakan ini anak Tuhan, ini istri Tuhan, nggak bisa. Kalau begitu nanti akan jadi Tuhan itu nggak bisa berdiri sendiri.
Jadi nggak mungkin Allah atau Tuhan itu berdiri pada zat yang lain. Dia berdiri pada zatnya sendiri. Dan dia tidak butuh diciptakan. Ai mujidin ta'ala Allahu an dzalika wa hadza dzidul qiyamu bi nafsih. Maka ini menjadi lawannya sifat qiyamuhu bi nafsih. Mustahil Allah tidak berdiri pada zatnya sendiri. Wasadi satu, yang berikutnya yang keenam, at-ta'addudu. Mustahil Allah itu berbilang. Mustahil Tuhan itu ada beberapa Tuhan. Bimana tarkib, yang maknanya tersusun, fi dzati awis sifati awil af'ali, yang maknanya Allah itu tersusun pada zatnya. Zatnya ada tersusun zat yang lain. Kayak apa? Punya tangan, punya wajah, punya kuping, punya mata. Berarti zatnya tersusun. Atau maknanya zat dan sifat seperti kita juga itu tersusun, tempelan. Nah, kita udah jelasin zatnya Allah dan sifatnya Allah. Emang sifat itu bukan zat, zat bukan sifat, tapi zat Allah dan sifat Allah bukan perkara lain, gitu loh. Hingga nggak susun. Kalau kita kan tempelan. Zatnya diciptakan, sifatnya diciptakan, namanya tempel-tempelan. Au wujudi nadirin, atau adanya wujud lain yang sama dengan wujudnya Allah. Berarti Allah nggak satu. Atau ada sifat lain yang sama dengan sifat Allah. Berarti sifatnya nggak satu. Awil af'ali, atau ada yang punya perbuatan yang lain. Jangan ngomong atau ada punya perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah, jangan begitu. Atau ada yang punya perbuatan yang lain. Tandanya apa? Yang punya perbuatan hanya Allah. Lah yang lainnya nggak punya perbuatan. Lah saya kan duduk, jalan, makan, nggak kerja, diperbuat oleh Allah, dikasih kerjaan oleh Allah. Artinya nggak ada yang lain yang punya kerjaan dari dirinya sendiri, gitu loh. Yang lain itu kerjaannya diciptakan oleh Allah. Mau malaikat, mau nabi, mau wali, mau jin, mau manusia, hewan, apa saja yang punya kerjaan, kerjaannya diciptakan oleh Allah, nggak muncul dari dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa zatnya esa, sifatnya esa, perbuatannya esa. Mustahil zatnya terbilang, sifatnya terbilang, perbuatannya terbilang. Terus asabiatu, yang ketujuh, al-ajzu. Mustahil Allah itu ajiz. Mustahil Allah itu lemah. Wa dzidul qudrah, yaitu lawan dari sifat kudrat. Di situ apa tulisannya? Al-ajzu, bukan? Yang ketujuh apa? Hilang. Al-ajzu dzidul qudrah, fayastahilu alaihi ta'ala azu an mumkini ma minal mumkinat. Mustahil Allah itu lemah, tidak bisa menjadikan satu hal yang mungkin, gitu loh. Apapun yang mungkin, maka itu bisa diciptakan oleh Allah. Apa saja yang mungkin. Gambarannya apa mungkin? Gambar mungkin apa? Bisa
difikirkan, bisa diimajinasikan, bisa dihayalkan, maka apapun yang masuk ke otak kamu itu perkara mungkin namanya. Maka Allah bisa kata Imam Ghazali begini, alam ini sempurna. Ini ciptaan Allah yang paling sempurna. Gak ada yang bisa bikin yang lebih sempurna dari ini. Imam Ghazali itu. Terus, oh berarti Allah nggak bisa bikin yang lebih baik dari ini dong? Bukan. Maknanya nggak ada yang lain selain Allah bisa bikin yang seperti ini, gitu loh. Nah kalau Allahnya ya bisa saja bikin yang lebih baik dari ini, bisa aja. Allah bikin dunia dari emas, tanahnya dari perak, tumbuhannya dari berlian, ya bisa saja Allah bikinnya begitu. Kayak nanti kamu lihat di surga. Makanya surga itu kalau ada orang gambaran surga itu nggak ada. Wong mala ainun ro'at wala udunun sami'at, nggak pernah tergambar oleh mata, nggak pernah terdengar oleh telinga. Kalau ada orang mau gambar surga itu ada airnya di bawahnya, pohon-pohon, itu khayalan yang nggak akan sampai menggambarkan surga gitu. Surga itu pohon-pohonnya dari batu yakut warna merah. Kayak apa ini pohon dari batu, gambarnya bagaimana? Pokoknya nggak tergambar oleh mata. Khayalan seorang nggak bisa menghayalkan surga aja, nggak bisa dihayalkan. Kok mau menghayalkan Allah bagaimana? Jauh. Ciptaannya Allah nggak bisa kamu hayalkan. Nggak usah yang lain dah. Bisa nggak kamu menerobos, membayangkan ruh kamu kayak apa coba? Lalu ruh kamu aja kamu nggak ngerti kayak apa, mau nggambarin wujudnya Allah kayak apa, gimana sih? Di akal itu terbatas, untuk bisa terobos ke sana terbatas. Nah, batasan ini yang kamu harus tahu, gitu loh. Jangan digoda sama setan. Setan itu kerjanya begitu. Kalau Allah nggak begini, nggak terus kayak apa? Maksa. Kamu disuruh merekayasa Tuhan kayak apa? Jangan nurutin setan. Jawab, nggak ada yang tahu Allah kecuali selesai. Jadi Allah tidak mungkin lemah. Maknanya Allah mustahil lemah. Artinya nggak bisa bikin sesuatu yang mungkin. Selagi itu perkara mungkin, apa saja bisa diciptakan. Athaminatu yang ke-8 adalah karohatu, mustahilnya Allah itu karohah. Karohah itu apa? Terpaksa. Wa yadidul iradah, ini maknanya lawan dari sifat iradah. Wa yastahilu alaihi ta'ala ayyujada syai' minal alam ma'a karohatin lahu ay adami iradatihi. Fal mawjudatul mumkinatu aujadaha Allah ta'ala bi iradatihi wal ikhtiyar. Maksudnya mustahil Allah membikin alam bukan atas maunya sendiri. Bukan maunya sendiri itu gimana? Yang pertama bisa nggak sengaja bikinnya. Kamu ada botol, kamu senggol jatuh pecah. Kok kamu pecahin? Maaf, nggak sengaja. Bukan maunya. Nggak, mustahil Allah bikin alam, bikin langit siang malam nggak ada. Allah bikin kamu jadi laki-laki, Allah bikin orang itu celaka, tabrakan, gunung meletus. Oh nggak sengaja, nggak ada. Nggak ada yang terjadi di jagat ini dibikin Allah tanpa semua sengaja gitu loh. Semua dibikin atas maunya sendiri. Loh kok Allah bikin begini kenapa? Kalau bicara kenapa, ada rahasia yang Allah simpan yang kamu nggak tahu.
Jangan nuduh, ini kali nggak sengaja nih Allah, mana Allah bikin nggak sengaja. Ya, jadi maksudnya mau menolak Allah itu bikin sesuatu bukan atas maunya sendiri, nggak ada. Atau bikinnya otomatis bikin. Kan dia Tuhan, dia pasti bikin. Berarti tanpa dia maupun dia akan bikin. Kayak elat jadinya. Alam ini muncul atas elat, ngikutin Tuhan. Kalau Tuhannya ada ya alamnya kayak kalau tangan saya gerak nggak ada. Allah nggak ada bikin begitu, nggak ada. Berarti ada sesuatu yang dibikin tanpa kehendak. Semua yang dibikin Allah atas kehendaknya. Tidak mungkin terjadi tanpa kehendaknya Allah. Wa yu'khadhu min wujubil iradah, dan diambil dari wajibnya sifat iradah Allah Ta'ala anna wujudal makhluqat laisa bitariqit ta'lil wala bitariqit tab'i. Maka diambil dari sifat wajibnya Allah iradah, maka wujudnya makhluk ini tidak diciptakan atas dua jalan. Bukan dengan fi'il toba, bukan dengan fi'il elat. Perbuatan pada makhluk ada dua macam. Ada elat, ada toba. Elat itu satu perbuatan yang satu kerjaan yang memunculkan kerjaan yang lain tanpa bisa dihentikan. Satu keadaan yang memunculkan keadaan yang lain tanpa bisa. Contohnya kalau tangan saya gerak, bajunya pasti nggak bisa dihentikan. Kalau kepala saya gerak, bajunya di stop, Bib. Ya kepala juga stop, berarti bukan cuma peci yang stop. Kalau kepalanya bisa gerak, pasti namanya elat. Berarti ini gerak bukan atas maunya yang menggerakkan, gitu loh. Kalau saya kok punya mau gerakin tangan, tapi saya nggak punya mau gerakin baju, tapi bajunya ikut, itu namanya fi'il elat. Allah nggak begitu kerjanya. Yang kedua namanya fi'il toba. Toba itu satu kerjaan yang memunculkan kerjaan yang lain, tapi ada syaratnya dan bisa dihalangi. Kayak api dengan membakar. Api membakar itu syaratnya apa? Tempel. Kalau nggak ditempelin, jadi yang ngomong api itu panas, Bib, kata siapa? Api itu nggak panas. Panas, Bib, kalau kamu sentuh. Nah, kalau nggak kamu sentuh, ya nggak panas. Makanya api itu akan panas, ada syaratnya. Syaratnya kamu sentuh dan nggak ada penghalangnya. Kalau ada penghalangnya, ya nggak panas. Pokoknya ada orang masuk ke api pakai apa? Ya anteng aja, dia nggak ada panasnya. Kenapa? Oh, api itu pasti bakar, kata siapa? Kalau yang kamu tempelkan basah, bisa nggak? Dan bisa dihalangi ketika ada rumah terbakar, kasih apa? Mati nggak? Berarti kerjanya api bisa dihalangi. Kerjanya Allah nggak begitu. Apapun yang Allah maui, nggak ada yang bisa menghalangi. Dan Allah nggak butuh syarat untuk mengerjakan sesuatu, gitu loh. Oh, Allah mau begini, ini syaratnya nggak ada syarat. Idza arada syai'an kun fayakun, selesai. Ini gampangnya begitu, gitu loh. Nggak ada yang menghalangi, nggak butuh syarat ini itu, nggak bisa dicegah, nggak bisa. Kalau ada sesuatu Allah katakan mati, la yastakhiruna sa'atan wala, nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kok jadwalnya mati sekarang? Ya pasti mati. Mau sedunia menghalangi nggak bisa.
sedunia nambahin umur nggak bisa. Allah ngomong mati sekarang mati. Makanya ada kalau dikatakan sama Allah, orang yang paling kuat, kalau kamu ngaku kuat, ukuran kita kuat apa? Ukuran kuat itu yang bagaimana? Oh, yang bisa super power, ngangkat ini, kata Quran enggak. Kalau kamu kuat, halangi kematian. Bisa, berarti kamu ada yang bisa. Jadi nggak ada yang kuat di dunia, nggak ada. Allah ngomong apa? Kalau kamu kuat, satu doang, halangi kematian. Ada yang sanggup? Berarti sedunia ini lemah. Nah, Allah mustahil kerja menciptakan alam dengan dua kerja. Lah kalau nggak dengan dua ini, Allah kerja dengan apa? Dengan pilihannya sendiri. Namanya fi'lul ikhtiar. Allah menciptakan atas pilihannya sendiri, maunya sendiri. Nggak ada terpaksa, nggak ada nggak sengaja, nggak ada otomatis. Terus wal farqu bainahuma, dan beda antara dua kerja ini, annal mawjuda bi tariqi ta'lil kullama wujidat illatuhu wujidat min ghairi tawaqqufin ala syai'il akhar. Kalau yang namanya taklil di ta'rif di sini, adanya sesuatu memunculkan adanya sesuatu yang lain tanpa tergantung pada syarat dan tidak bisa dihalangi. Kayak apa? Kaharokatil usbu, seperti kerjanya jari, fa innaha illatun li harokatil khotim, menjadi gandengan diikuti kerjanya cincin. Kalau tangannya gerak, cincinnya gerak. Padahal kamu nggak pingin cincinnya gerak, pinginnya gerakin, tapi cincinnya ikut. Itu namanya illat. Mata wujidat wujidatitsani. Kalau yang pertama itu gerak muncul, maka yang kedua pasti muncul min ghairi tawaqqufin ala syai'in akhar, tanpa tergantung kepada syarat-syarat yang lain. Wa amma mawjudun bi tariqi tab'i. Adapun kerja yang namanya tab'i atau tabiat. Makanya api itu punya tabiat membakar, pisau punya tabiat. Apa sih kerja tabiat? Tabiat itu dikatakan apa? Mata wujidat, ketika adanya sesuatu, wujidat syai'in akhor ala syartin, atas adanya persyaratan, wantifa imane, dan hilangnya penghalang. Syaratnya api membakar apa? Ditempelin. Penghalangnya apa? Basah. Tempel-tempel, kalau basah ya nggak bisa. Kanarin, seperti api, fa innaha la yukhriqu illa bisyartin mumasat. Api itu akan bisa membakar dengan syarat ketemu atau ditempelkan dengan sesuatu. Api itu panas kalau dipegang. Bil khatabi, dengan sesuatu yang dibakar. Wantifa'il balal, dan hilangnya penghalang. Apa itu? Basah. Alladzi huwa mani'un min ikhraqiha, yang jadi penghalang akan terbakarnya sesuatu. Fanaru yukhriqu bitab'iha, maka api itu membakar dengan wataknya atau tabiatnya atau tobaknya. Inda qailin bitabi'ah, dengan pendapatnya orang-orang ahli tabi'ah. Ini ada kelompok namanya ahli tab'i. Maka mereka mengatakan api bisa bakar kalau sudah wataknya api. Maka dikatakan di sini la'anahumullah, orang itu terlaknat. Bal al-haq
yang benar annallaha ta'ala yakhluqul ikhrab. Yang benar Allah itulah yang menciptakan terbakarnya sesuatu fil khotobi indal mamasatin nar. Allah yang menciptakan terbakar ketika sesuatu tersentuh pada sesuatu yang lain. Bukan hangus itu, panas itu muncul dari dalam dirinya api, bukan, tapi Allah yang memunculkannya. Kama yakhluqul harakatil khatim inda wujudil harakatil usbu. Seperti pula ketika munculnya geraknya tangan, Allah munculkan pula geraknya cincin. Bukan oh itu cincin gerak gara-gara tangannya gerak. Bukan. Tapi geraknya tangan dimunculkan Allah, geraknya cincin juga dimunculkan Allah. Apinya dimunculkan Allah, terbakarnya juga dimunculkan Allah. Fala wujuda li syai' bitaklil wala bitab'i. Maka tidak akan bisa menghasilkan sesuatu, sebuah kerjaan dengan elat atau dengan toba atau dengan tabiat. Bi khilafi lil qailina lidzalika beda dengan kelompok-kelompok ahli tabiat yang mengatakan bisa saja sesuatu muncul dengan elat atau muncul dengan tabiat. Wa yastahilu alaihi ta'ala ayakuna illatan fil alam. Maka mustahil Allah itu menciptakan alam dengan elatnya. Berarti apa? Enggak sengaja. Nasya'anhu ba'dal ikhtiyar. Maka yang mana diciptakan sesudah ikhtiarnya Allah. Ini mustahil. Au yakuna tabi'atan wujidal alam bi tabi'atihi. Atau Allah menciptakan alam dengan tabiat yang ada pada dirinya Allah. Berarti butuh syarat dan bisa ini mustahil. Allah itu kerjanya dengan elat dan mustahil kerjanya dengan tabiat. Elat itu kan kita sudah ngomong tadi, kerja itu butuh berapa? 4. Hidup, ilmu, terus kehendak, terus perbuatan. Maka akan ada hasil. Gak akan mungkin ada hasil tanpa ada 4 ini. Hidup, ilmu, kehendak, perbuatan. Lah kalau elat, kehendaknya mana? Kan otomatis gerak. Berarti nggak mungkin nih yang menggerakkan ini tangan. Kenapa? Tangan nggak punya kehendak menggerakkan ini. Api terbakar. Api nggak punya kehendak membakar. Kalau api punya kehendak membakar, siapapun bisa dibakar. Nyatanya ada syaratnya, kering. Itu pun secara kebiasaan. Kalau pas Nabi Ibrahim dibakar, kering nggak? Terbakar nggak? Orang Banten ngomong pisau. Berarti kerja yang 2 ini nggak terjadi. Kenapa? Nggak ada ikhtiar, nggak ada kehendak. Kerja akan bisa muncul dengan adanya kehendak, dan Allah wajib berkehendak. Mustahil Allah menciptakan sesuatu dengan tidak ada kehendaknya. Tanazahallahu andalika, maha suci Allah dari perbuatan yang tidak ada kehendak, baik elat ataupun tabiat. Wa ta'ala Allahu uluwan kabira, dan Allah maha tinggi, maha suci dari yang demikian. Terus at-tasi'atu yang ke-9 al-jahlu, mustahil Allah bodoh. Kita bahas yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على الأضاء أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.